Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Nggak berasa ya teman-teman, bentar lagi kita mau puasa. Bentar lagi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan akan kita songsong. Mudah-mudahan semua teman-teman yang sering menonton video saya dan semua para pelaku kopi Indonesia dan masyarakat Indonesia dan seluruh masyarakat dunia, khususnya untuk kaum muslim, bisa menyambut dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya memohon maaf sama teman-teman semua apabila dalam saya berkomentar ataupun saya berkata-kata atau menyampaikan materi ada kata-kata atau kalimat saya yang menyinggung perasaan teman-teman atau kehilapan, karena manusia itu tempatnya hilaf. Saya mohon maaf. Semoga kiranya teman-teman memaafkan saya dan kita semua bisa menyambut bulan suci Ramadan dalam kondisi hati yang bersih, hati yang ikhlas, sehingga ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi bekal buat kita pada saat nanti kita menghadap Yang Maha Kuasa. Selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga semuanya bisa full dalam waktu 1 bulan. Oke, baik teman-teman, di materi berikut ini saya akan melanjutkan lagi teknik roasting yang kali ini adalah penambahan antara atau penggabungan 3 teknik roasting, yaitu thermal equilibrium, fast roasting, dan African roast ya. Jadi di teknik ini kita akan berusaha untuk menciptakan complex roasting dengan good acidity. So, ikuti videonya bersama saya Erisan di cerita seputar kopi. Oke, baik, di video kali ini adalah thermal equilibrium plus fast roasting plus African ya. Jadi ini penggabungan dari thermal equilibrium, fast dan African. Jadi complex roasting dengan good acidity ya. Acidity yang dimaksud dengan good acidity adalah acidity yang nyaman, yang betul-betul tidak mengganggu pada saat kita meminum kopinya ya. Jadi ini, lalu berikutnya di sini waktu yang dibutuhkan untuk teknik ini adalah 12 sampai dengan 13,5 menit ya. Hampir itu masuk ke dalam range-nya complex roasting. Oke. Ya, jadi temperatur charge-nya kita mulai dengan medium ya. Oke. Nah, sementara powernya itu 0. Kenapa powernya 0? Karena kita mulai dengan teknik thermal equilibrium. Oke. Nah, sementara kalau untuk di fast roasting itu kita akan memulai dengan power high ya. Dan begitu juga dengan di African roast. Nah, tetapi ini memulai dengan power 0. Jadi kita memulai dengan api mati, apinya kita matikan. Ya, istilahnya ini juga yang pernah saya sampaikan bahwa ketika kita mematikan api di awal, itu biasanya ini membantu kita juga untuk menurunkan kadar air. Ya, kadar air, misalkan teman-teman punya jenis kopi yang memiliki kadar air yang cukup tinggi atau lebih dari standar yang diharuskan, itu misalkan 13% atau 14%, maka teman-teman bisa menggunakan teknik ini juga untuk menurunkan dulu kadar airnya, sehingga pada saat kita mulai menyalakan api atau memulai mentransfer panas, kondisi biji kopi kita itu sudah pada saat kondisi kadar air yang siap untuk menerima panas ya. Karena memang akan sangat bermasalah ketika teman-teman merosting kopi dalam kondisi kadar air yang cukup tinggi ya. Oke. Nah, jadi kita memulai dengan power api dengan api yang 0. Lalu kemudian api itu mulai kita naikkan ke dalam posisi api yang besar ya. Itu setelah terjadinya turning point atau masuk ke dalam thermal equilibrium. Ya, jadi thermal equilibrium adalah pada saat setelah selesai turning point, lalu kurang lebih sekitar 30 detik
ada kenaikan ROR ya. Jadi thermal equilibrium adalah setelah turning point lalu kurang lebih 30 detik itu ada kenaikan ROR. Nah, itu disebut dengan turning point ya, thermal equilibrium. Nah, jadi apinya langsung dibesarkan dalam kondisi api besar ya, api besar sampai dengan terjadinya first crack. Nah, biasanya dalam kasus ini itu fase dehidrasinya itu lebih panjang ya. Fase dehidrasinya itu biasanya pengalaman yang saya lakukan adalah kurang lebih sekitar di 5 sampai dengan 6 menit. Ya, jadi fase dehidrasinya cukup panjang. Ini dehidrasi fasenya ya. Oke, dehidrasinya cukup panjang ya. Jadi dehidrasinya sehingga ketika mau mencapai suhu 150 sampai 160 yang biasanya ini adalah fase di mana kopi mulai berubah warna atau yellowing yang mengindikasikan juga bahwa fase dehidrasi telah selesai dan kopi mulai memasuki kepada fase Maillard reaction. Nah, dari fase Maillard reaction ini ya biasanya dia akan lebih pendek fase Maillard reactionnya. Kalau misalkan cracknya terjadi di menit 10, maka ini adalah fase Maillardnya. Ya, fase Maillard. Dan baru kemudian adalah fase developing time. Oke, developing time. Nah, jadi di sini otomatis akan mendapatkan karakter body yang agak lebih karakter acidity ya, dan body yang seimbang, bodinya lebih medium. Nah, ini juga bisa cocok untuk honey proses. Ya, saya pernah coba beberapa kali dengan menggunakan honey proses dan teknik ini cukup bagus karena di awal itu kita tidak perlu mengeluarkan karakter yang cukup gulanya ya. Jadi sehingga manisnya itu manis yang seimbang yang muncul, acidity yang cukup nyaman. Jadi ini cocok untuk honey proses. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk misalkan kita bikin blend. Nah, ini biasanya bukan base tapi buat yang menambah body atau menambahkan juga rasa acidity-nya. Jadi misalkan kalau base yang berkarakter full body, maka teknik ini bisa digunakan untuk jenis kopi yang tujuannya adalah buat kita untuk memberikan tambahan body juga kepada yang base-nya tadi. Sehingga espressonya bisa akan berasa lebih bold tetapi dengan level sweetness yang masih tetap menonjol ya. Jadi karena ini biasanya kalau untuk blend cukup bagus ya. Nah, developing time-nya kembali lagi, kalau developing time kalau teman-teman mau menggunakan untuk drip, otomatis developing time-nya range-nya di angka sekitar 16 sampai dengan 20%-an ya. Itu untuk bagus untuk drip. Nah, tapi kalau untuk espresso teman-teman bisa menggunakan developing time yang lebih panjang ya. Dengan hasil akhir atau temperatur end-nya, temperatur akhirnya itu juga berbeda. Nah, jadi sudah pernah jelaskan sebelumnya ya. Jadi teknik ini memang cukup teknik yang menantang, cukup teknik yang enak ya, terutama buat jenis-jenis mesin roasting yang memiliki karakter ROR cukup tinggi di awal. Ya, jadi sehingga teman-teman agak lebih rileks untuk mengontrol proses roasting itu sendiri ya. Jadi teknik ini silakan teman-teman coba dan bisa digabungkan atau kalau misalkan saya malas dengan teknik fast roasting aja tapi saya mau teknik yang menggabungkan, nah teknik ini bisa teman-teman gunakan. Dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di video ini sesuai dengan faktanya, dengan kenyataannya. Nah, terus aja jangan usah. Jadi buat teman-teman yang masih suka bertanya ke saya sebenarnya berapa sih ROR yang bagus, terus berapa sih developing time yang bagus. Sebenarnya kalau untuk ROR ya, range ROR yang bagus itu adalah nggak ada aturan, misalkan mesti sekian derajat, tetapi bagaimana ROR ini adalah fungsinya untuk mengontrol kita melihat waktu atau roasting time yang kita kita lakukan ya. Karena gini, kalau dalam roasting kita tidak punya aturan atau tidak punya kontrol dalam berapa lama sih kita mesti roasting, maka itu akan mengakibatkan kerasa kopinya juga setiap kali customer meminum itu akan berbeda-beda karena kita tidak punya aturan. Nah, jadi teknik-teknik roasting plan ini fungsinya adalah untuk mengatur kita atau mengendalikan kita dari keinginan kita untuk mengeksplor atau
mengeluarkan karakternya. Jadi dalam roasting juga kita harus belajar menahan diri kita untuk tidak seenak-enaknya. Karena jangan sampai setiap kali customer minum kopi itu berubah-berubah rasanya karena keegoisan kita atau keinginan kita untuk mengeluarkan. Nah, jadi teknik roasting ini atau roasting blend tujuannya untuk mengontrol kita supaya kita selalu dalam track, dalam waktu yang sama, temperatur yang sama, teknik yang sama, sehingga hasilnya konsisten. Ya, walaupun yang mau pakai software ataupun nggak pakai software, kalau sejauh mengikuti catatan yang ada, ya, karena saya di sini juga sering mengerosting yang namanya Arabic Coffee. Arabic Coffee itu kan waktunya cukup panjang. Ya, light roast Arabic Coffee. Nanti saya akan coba share lah bagaimana Arabic Coffee. Kebetulan saya kan lagi di Timur Tengah, jadi ini salah satu ilmu baru juga buat saya, bagaimana merosting light roast yang cocok untuk dicampur dengan rempah-rempah. Insya Allah nanti akan saya share sama teman-teman gimana teknik roasting Arabic Coffee, ya. Karena di Indonesia juga ada banyak orang Arab ya, kalau terutama untuk daerah-daerah yang di Bogor ya, Bogor, Empang, Puncak ke atas sana kan banyak orang Arab. Mungkin mereka kangen dengan rasa Arabic Coffee yang original. Nah, nanti akan saya sharing sehingga teman-teman bisa merosting kopi Arabic dengan sesuai dengan cita rasa mereka. Oke teman-teman, segitu saja yang bisa saya sharing di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, bantu channelnya semakin besar dan berkembang. Yang silakan komennya juga ya, share kalau memang videonya bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya Erisan di video selanjutnya, masih tentang cerita seputar kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.